Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak, lubang. Jalan itu berbatu-batu, berjendal-jendal, licin, belum dirintis. Dan walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya sudah akan patah di tengah jalan, saya akan mati bahagia sebab jalan itu sudah terbuka dan saya turut membantu meneratas jalan yang menuju ke kebebasan dan kemerdekaan perempuan Bumi Putra. Demikianlah surat dari Raden Ajeng Kartini yang menggambarkan betapa terjalnya jalan yang dia tempuh untuk melakukan perubahan terhadap pranata dan sistem nilai pada masyarakat di zamannya, ketika perempuan sangat terpinggirkan karena jargon yang diberikan bagi perempuan pada masa itu adalah konco winking. Dikutip dari kumparan.com, sebuah jargon yang artinya bahwa yang diurus perempuan hanyalah masalah-masalah seputar kasur, dapur, dan sumur. Sebagai objek untuk melepaskan hasrat seksual suami, kewajiban seorang istri hanyalah macak, masak, melumah, manak, dan momong anak. Istri yang mampu melaksanakan 5 kewajiban terhadap suami itu akan dipujinya sebagai istri sejati pada masa itu. Mohon maaf bagi teman-teman Jawa jika saya salah dalam mengartikan bahasa itu. Walaupun Raden Ajeng Kartini adalah seorang bangsawan yang adalah putri dari seorang bupati Jepara, itu tidak menjamin dirinya untuk lepas dari kungkungan adat yang mengikat mereka. Cita-citanya pun sangat tinggi, yaitu menjadi seorang dokter. Hanya saja, adat masa itu tidak mengizinkan kaum perempuan untuk mengenyamkan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Namun, berkat dari banyak membaca, Raden Ajeng Kartini terbeban dalam pikirannya untuk nasib perempuan yang ada pada saat itu, bahkan nasib dari rakyat kecil. Hidup ini patut kita hayati. Bagaimana kita mau menang kalau kita tidak berjuang lebih dulu? Dan dengan bergulat kita memperoleh kekuatan. Dan dengan tersesat-sesat kita menemukan jejak. Kata Kartini dalam suratnya kepada Amben Danon, direktur pengajaran Belanda yang menjadi teman dekatnya. Akhirnya Raden Ajeng Kartini melakukan sesuatu yang mendatangkan perubahan besar dengan membuat sebuah sekolah untuk gadis-gadis di Jepara sebagai bentuk dobrakan bagi adat yang membelenggu para kaum perempuan masa itu dari pendidikan. Raden Ajeng Kartini meninggal di usia yang tergolong muda, yaitu 25 tahun. Dua kutipan surat dari Raden Ajeng Kartini telah memberikan kekuatan bagi perempuan di masa sekarang, dan yang terutama adalah mendobrak adat yang menyatakan bahwa perempuan hanyalah konco winking. Raden Ajeng Kartini membuktikan bahwa jargon yang diberikan pada masa itu bagi kaum perempuan adalah sesuatu yang keliru, dengan melahirkan potensi yang ada dalam diri perempuan untuk membuktikan betapa kayanya pengetahuan dan potensi dari perempuan ketika mereka mendapatkan kesetaraan pendidikan dan pengetahuan seperti kaum lelaki pada umumnya. Itulah perjuangan singkat Raden Ajeng Kartini bagi kaum perempuan pada masanya yang juga memiliki dampak besar bagi kaum perempuan pada masa sekarang. Bagaimana pandangan Alkitab sendiri mengenai perempuan? Sebelum Raden Ajeng Kartini, Alkitab sudah memberikan sumbangsi pikirannya sebagai kesetaraan perempuan dan laki-laki. Ketika kita membuka Alkitab kita, kitab pertama dalam Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Artinya bahwa dalam potensi pengetahuan sebagai gambar Allah, laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama dan setara, serta juga memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Yang membedakan mereka hanyalah kodrat mereka, yaitu sebagai laki-laki dan perempuan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 6-7, bahwa semua orang laki-laki dan perempuan diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di luar kodrat mereka. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa menguraikannya dengan sangat panjang sama halnya dengan Perjanjian Lama.
Tetapi kita bisa ambil salah satu contoh dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42, yaitu tentang Maria dan Marta. Marta diceritakan sebagai orang yang penuh kesibukan melayani, sebagaimana yang dilakukan perempuan pada umumnya, menyediakan makanan dan melayani tamu dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Tetapi Maria duduk untuk mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Ada dua pribadi di sini yang memberikan gambaran yang mirip dengan kehidupan pada masa Raden Ajeng Kartini dan kemungkinan juga masih ada pada masa sekarang, yaitu Marta yang sibuk melayani dan Maria yang duduk mendengarkan pengajaran. Di satu sisi, Marta adalah gambaran dari pembentukan adat yang menggambarkan perempuan sebagaimana jargon konco wingking dalam urusan dapur. Dan di sisi lain, Maria sebagai pendobrak jargon itu. Ketika Marta menyatakan keberatannya terhadap apa yang dilakukan oleh Maria karena tidak membantunya melayani dalam urusan dapur, Yesus menegurnya dengan mengatakan bahwa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Kalau kita baca ayat ini dengan baik, kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan pemahaman yang luar biasa mengenai potensi dalam diri perempuan. Yesus tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa adalah salah jika perempuan itu bekerja untuk melayani dalam urusan rumah tangga saja, misalnya urusan dapur dan sebagainya. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah, lihatlah bahwa potensimu bukan hanya dalam urusan melayani rumah tangga, seperti di dapur, tetapi juga dalam pengetahuan seperti yang dipilih oleh Maria sebagai bagian yang terbaik dan yang tidak dapat diambil darinya. Bagian yang terbaik di situ yang dimaksudkan adalah pengajaran Yesus Kristus mengenai pengenalan akan Allah lewat karyanya. Jadi kita bisa lihat bagaimana perempuan bukan hanya melayani urusan rumah tangga saja, tetapi Tuhan juga melibatkan mereka dalam pengetahuan yang setara dengan laki-laki, yaitu pengetahuan akan Allah lewat pengajaran Yesus Kristus. Kesimpulannya, dua surat Raden Ajeng Kartini dan kehidupannya yang menggambarkan begitu kerasnya perjuangan dirinya untuk hak-hak perempuan pada masa itu telah memberikan harapan bagi perempuan masa itu dan perubahan bagi perempuan zaman sekarang untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan potensi kemampuan pengetahuan mereka. Selain itu, Raden Ajeng Kartini mengubah pandangan kita kaum laki-laki tentang peranan perempuan yang sebenarnya. Bukan hanya sebagai konco wingking, lebih daripada itu mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam masalah pendidikan dan pengetahuan terlepas dari kodrat mereka sebagai perempuan. Alkitab pun menyatakan hal yang sama tentang peranan perempuan yang diciptakan setara dengan laki-laki dalam gambar dan rupa Allah, sama dalam memancarkan kemuliaan Allah, memiliki potensi pengetahuan pengenalan akan Allah yang setara dengan laki-laki, seperti dalam kisah Maria dan Marta. Namun bukan berarti karena perempuan sudah mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki, maka laki-laki bebas membiarkan mereka melakukan apapun tanpa ada perlindungan atau bantuan dari laki-laki. Tetapi sebagaimana perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka laki-laki juga harus membantu dan melindungi mereka dalam pengembangan potensi pengetahuan mereka, terutama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi sama seperti Allah menciptakan kita pada mulanya dengan kesetaraan sebagai gambar dan rupa Allah. Selamat Hari Kartini bagi kaum perempuan, terus pancarkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah melalui potensi yang sudah diberikannya kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati.